Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafina Fitri Maharani dengan NPM 0218101322. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan dari the 6 stage of customer, segmentation, targeting, and positioning. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari the 6 stage of customer atau yang sering kita kenal yaitu dengan 6 tahapan pembelian konsumen. Yang pertama yaitu ada problem recognition yang biasa kita kenal juga dengan pengenalan masalah. Biasanya masalah yang dihadapi oleh konsumen tidak jauh dari keinginan atau kebutuhan mereka sendiri. Bahkan setiap konsumen memiliki kriterianya masing-masing untuk menentukan sebuah produk ataupun jasa yang akan mereka beli. Berikutnya ada information search atau yang biasa kita kenal juga dengan pencarian informasi. Biasanya setelah konsumen mengetahui masalah yang ia hadapi, mereka akan mencoba mencari informasi tentang produk ataupun jasa yang akan mereka beli. Dan hal ini dapat berlangsung secara cepat ataupun lambat, dapat dilakukan secara offline maupun online. Dan biasanya feedback ataupun testimoni terhadap barang tersebut sangat mempengaruhi konsumen untuk memutuskan beli atau tidaknya produk ataupun jasa tersebut. Dan berikutnya yang ketiga ada evaluation of alternative atau yang biasa kita kenal juga dengan evaluasi alternatif. Ketika konsumen sudah memiliki banyak informasi tentang produk ataupun jasa yang akan mereka beli, biasanya mereka akan mempertimbangkan solusi alternatif dari penyelesaian masalahnya. Contohnya, mereka akan mencari produk ataupun jasa yang menyerupai ataupun sama persis dengan kualitas yang lebih bagus ataupun harga yang lebih miring. Yang keempat yaitu ada purchase decision atau yang biasa kita ketahui dengan keputusan untuk membeli. Setelah melakukan evaluasi alternatif-alternatif yang ada, biasanya konsumen memutuskan untuk membeli produk tersebut, or we can call it that customer decided to buy that product that they choose. Ya, bisa dikatakan mereka membeli apa yang sudah mereka pilih. Dan yang kelima yaitu ada tahap purchase, yaitu biasa kita kenal juga dengan pembelian. Tahap ini merupakan tahap inti atau klimaks dari keempat tahap sebelumnya, yaitu problem recognition, information search, evaluation of alternative, and purchase decision. Karena tanpa adanya pembelian, keempat hal sebelumnya yang sudah dilakukan itu akan sia-sia. Dan yang terakhir yaitu ada post-purchase evaluation atau yang biasa kita kenal dengan evaluasi pasca pembelian. Setelah pembelian, setiap konsumen pasti akan melakukan evaluasi terhadap produk ataupun jasa yang telah mereka beli. Dan mereka pasti akan merasakan value dan hal ini dapat memicu rasa puas ataupun tidak puas terhadap konsumen tersebut. Berikutnya teman-teman saya akan coba untuk menjelaskan dari segmenting, targeting, dan juga positioning yang biasa kita kenal juga dengan istilah STP. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 hal tersebut secara singkat. Segmenting merupakan pengelompokan beberapa variabel sasaran dari sebuah program ataupun rencana bisnis yang akan dilaksanakan. Untuk menentukannya ada beberapa segmentasi pasar yang bisa kalian terapkan, yaitu ada segmentasi demografis, meliputi umur, gender, tingkat pendidikan, etnis, status pernikahan, pekerjaan, dan sebagainya. Contoh segmentasi ini mudah ditemukan pada industri game, seperti Call of Duty yang dikhususkan untuk para remaja. Berikutnya bisa diterapkan itu ada segmentasi geografis, meliputi negara, provinsi, kota, tingkat populasi, hingga iklim. Contoh penerapannya yaitu seperti McDonald dengan menu sesuai dengan negaranya. Next yaitu ada segmentasi perilaku, dibagi berdasarkan kebiasaan konsumen ketika membeli produk dan bagaimana mereka menggunakannya. Next yaitu ada targeting, yaitu memutuskan untuk memilih
target market atau skala prioritas berdasarkan sampel atau variabel yang telah dilakukan pada proses segmenting. Dalam proses targeting ini ada 3 faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menentukannya, yaitu pertama ada profitabilitas, yaitu keuntungan adalah tujuan utama. Jadi pastikan tidak salah untuk memilih target pasar. Yang kedua ada ukuran dan pertumbuhan. Yang harus diperhatikan di sini adalah hindari pasar yang sudah kecil dan tetap memperhatikan pertumbuhan dari setiap pasar. Yang ketiga ada kemudahan akses, yaitu kita harus mencari akses yang mudah baik bagi pembeli maupun bagi penjualnya. Yang terakhir yaitu ada positioning, yaitu kita harus memposisikan produk secara tepat di dalam pasar dengan mempertimbangkan keunggulannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.